Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Selamat siang untuk Kak Seyu yang ada di mana ini Mbak? Terus ada lagi dari Serang, Bang Mahfud Effendi. Makasih Bang. Lalu ada dari Suradadi Tegal apa keh? @Suhriyah Devan, matur nuwun. Terus ada lagi dari Kak Maya Agustus. Ini Kak Maya dari Madura ya. Terima kasih Kak yang selalu hadir. Dan buat teman-teman lainnya, makasih ya udah komen dan udah nonton di video sebelumnya dalam judul Satu Sajen, 7 Nyawa. Dan di siang ini sebuah cerita tentang kehidupan Warto. Warto adalah pria yang hidup miskin bersama istri dan 2 anaknya di kampung kecil. Usahanya tak pernah berkembang, dan mertuanya terus-menerus menghina serta mendesak istrinya agar meninggalkan Warto. Suatu hari, Warto mendengar dari seorang pedagang tua di pasar tentang sebuah pesugihan terlarang. Pesugihan di mana seorang dapat memberikan seluruh hidup dan jiwanya kepada makhluk halus, bukan untuk kekayaan dirinya, tapi untuk orang yang dicintainya. Warto pun menjalaninya. Seperti apa ritual yang dilakukan Warto dan efek sampingnya seperti apa? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah, hiburan misteri dalam judul Pesugihan Sukma Bakti, cerita yang ditulis oleh Kak Arai Aisyah. Mari kita mulai. Embun pagi belum sepenuhnya menguap ketika suara motor mertuanya menggema di halaman rumah kayu reot milik Warto. Debu-debu jalanan beterbangan menyelimuti teras rumah yang sudah rapuh dimakan usia. Nimas buru-buru keluar menyambut ibunya yang turun dari motor dengan wajah masam. Seperti biasa. "Masih juga kau di sini, Nimas?" Suara Bu Narti langsung menusuk tanpa basa-basi. "Sudah ku bilang berkali-kali, laki-laki ini cuma beban. Hidupmu tak akan pernah maju kalau terus ikut dia." Warto yang sedang duduk di dalam rumah hanya mampu menunduk. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu hari itu akan menjadi salah satu dari sekian banyak hari di mana harga dirinya dikoyak-koyak tanpa ampun. Bu Narti menatap Warto dengan jijik, lalu melangkah masuk ke dalam rumah tanpa dipersilahkan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dinding berlubang, perabot reot, dan nasi sisa semalam di meja makan yang sudah mengeras. "Kau kasih makan apa anakku dan cucuku ini, ah?" bentaknya. "Apa kau tidak malu, Warto? Lelaki macam apa yang bahkan tak sanggup memberi makan layak keluarganya sendiri?" Warto mengangkat wajah perlahan, tapi matanya tidak menantang. Hanya lelah, hanya luka yang tak bisa dijahit dengan kata-kata. Bu, saya sedang berusaha Bu," jawabnya pelan. "Saya buka bengkel lagi Bu, walau cuma kecil-kecilan." "Bengkel? Cih," Bu Narti tertawa kecut. "Bengkelmu itu cuma tempat nyamuk kawin. Tak ada yang datang. Kau cuma buang-buang waktu." Nimas menunduk. Tangannya menggenggam ujung kain jariknya erat-erat. Ada air di pelupuk matanya, tapi ia tahan. Ia tahu ibunya bukan datang untuk berdialog, tapi menghakimi. "Bu, saya masih percaya Mas Warto bisa bangkit, Bu. Dia cuma butuh waktu," ujar Nimas pelan, tapi tegas. "Waktu? Sudah bertahun-tahun dia seperti ini. Kau mau hidup miskin selamanya?" "Dengarkan ibumu, Nimas. Ceraikan dia. Kembali ke rumah. Nanti ibu carikan laki-laki yang pantas, yang bisa kasih rumah bagus dan makan 3 kali sehari, enak-enak." "Aku cinta sama Mas Warto, Bu. Aku nikah bukan karena harta. Aku pilih dia karena hatinya." Perkataan Nimas seketika membuat Bu Narti terdiam sejenak. Matanya menyipit. Lalu dengan penuh emosi, ia mengayunkan tas tangannya ke arah lantai, membuat isi tas berhamburan. "Cinta? Cinta bisa bikin anakmu kenyang?
Cinta bisa bayar sekolah mereka. Seketika suasana rumah menjadi sunyi. Anak-anak Warto, Arul dan Dini yang sejak tadi mengintip dari balik pintu bilik hanya bisa memeluk satu sama lain. Mereka masih kecil, tapi sudah sangat paham. Kunjungan nenek selalu berarti pertengkaran. Warto bangkit dari duduknya, berusaha menjaga wibawa di hadapan anak-anaknya, meski tubuhnya gemetar. Bu, saya mohon, jangan buat anak-anak kami takut, Bu. Kalau ibu memang ingin marah, marah saja ke saya, tapi jangan rendahkan Nimas di depan mereka, Bu. Oh, sekarang kau mengajari aku bersikap, Bu Narti tertawa mengejek. Dasar laki tak tahu malu, sudah miskin, pemalas pula. Seketika itu juga Bu Narti melangkah ke arah rak kayu tempat menyimpan sembako, mengambil satu karung beras kecil yang baru dibeli Warto seminggu lalu, lalu melemparkannya ke lantai. Ini beras murahan. Kau beri makan cucuku dengan makanan seperti ini, seperti makanan ternak. Cukup, Warto menunduk dalam-dalam. Ia tahu tidak bisa melawan. Harga dirinya telah habis dikerat satu demi satu oleh tangan besi mertuanya. Tapi ia menahan segalanya demi anak-anaknya, demi Nimas yang tetap setia. Nimas, ingat kata-kata ibu. Kalau kau tak mau mati miskin, tinggalkan lelaki ini. Aku beri waktu sampai akhir bulan. Tanpa menunggu jawaban, Bu Narti berbalik dan pergi. Motor tuanya meraung, menebar debu sekali lagi sebelum menghilang di tikungan. Setelah suara motor tak lagi terdengar, barulah Nimas menghampiri suaminya. Ia tak bicara apa-apa, hanya duduk di samping Warto dan menggenggam tangannya. Aku gak akan ninggalin kamu, Mas, bisiknya. Walau dunia bilang kamu gagal, aku tahu kamu sedang berjuang, dan aku akan tetap di sini. Air mata Warto jatuh, bukan karena hinaan, tapi karena kasih yang tak tergantikan. Di tengah hinaan dunia, masih ada satu jiwa yang percaya padanya. Namun dalam diamnya, hati Warto mulai meronta. Seberapa lama lagi ia bisa bertahan? Dan sampai kapan ia akan terus menjadi bahan ejekan orang lain? Sore itu langit mendung, awan menggantung berat, seperti dadanya yang mulai dipenuhi keraguan. Ia belum tahu bahwa malam-malam berikutnya akan membawanya pada keputusan yang tak pernah dibayangkan. Sebuah jalan gelap yang katanya bisa memberi terang untuk orang-orang yang ia cintai. Pasar Wage di kampung Gunung Jati adalah pasar yang tak pernah benar-benar tidur. Meski matahari belum sempurna terbit, deretan lapak sudah dibuka dengan cahaya petromak seadanya. Warto melangkah pelan, membawa satu kantong plastik berisi baut, mur, dan kabel bekas. Barang-barang itu akan ia olah kembali untuk dijual sebagai suku cadang di bengkel kecilnya, walau belum tentu laku. Sementara tangan kanannya menjinjing kantong plastik, matanya menyapu deretan pedagang yang tengah bersiap. Bau anyir daging, sayuran busuk, dan keringat bercampur jadi satu. Di sudut pasar, di antara tumpukan kelapa tua dan besek bambu, Warto melihat seorang lelaki tua duduk berselonjor, membuka lapak kecil. Bukan sembarang lapak. Tikar lusuhnya dipenuhi benda-benda aneh, keris, botol kaca berisi cairan hitam, rambut panjang yang dikepang, serta boneka-boneka kecil dari jerami. Orang-orang lewat, tapi tak ada yang berani mendekat. Warto semula hendak berlalu, tapi langkahnya tertahan saat mata si kakek menatapnya tajam. Lelaki malang, membawa beban dunia di punggung, ucap si kakek tiba-tiba. Suaranya parau, seolah baru saja bangkit dari tidur panjang. Warto tertegun. Ia tak merasa mengenal orang tua itu, tapi ucapannya menusuk, terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Ia berusaha tersenyum, lalu mengangguk sopan. Maaf Pak, saya cuma lewat, tidak bermaksud. Duduklah, potong si kakek. Kau butuh jalan keluar, dan saya tahu jalan itu. Ada sesuatu dalam suara kakek itu yang membuat Warto tak kuasa menolak.
Ia pun duduk, pelan-pelan, menahan rasa kikuk di antara barang-barang aneh yang baunya seperti daun layu dan kemenyan terbakar. Kau ingin keluargamu bahagia bukan? Nomor satu uang bukan? Tanya si kakek. Warto diam, menunduk. Ia tidak tahu siapa lelaki ini, tapi entah kenapa ia tak ingin bohong. Saya hanya ingin anak-anak saya bisa makan layak. Istri saya tidak perlu lagi dihina ibunya. Saya cuma ingin hidup wajar, Pak. Wajar itu kemewahan bagi orang yang hidupnya terlalu jujur, gumam si kakek. Tapi ada cara, bukan cara yang biasa. Dan bukan untuk orang yang rakus. Ini pesugihan, tapi bukan sembarangan. Warto mengerutkan kening. Kata pesugihan selalu membawa rasa takut. Kisah tentang orang yang memelihara tuyul, mengorbankan bayi, atau memberi tumbal nyawa sudah sering ia dengar sejak kecil. Dan semuanya pasti berakhir buruk. Saya tidak ingin melukai orang lain, gumamnya cepat. Kalau itu yang dimaksud pesugihan, saya tidak mau. Si kakek tersenyum samar. Wajahnya terlihat lebih tua dari umur yang bisa ditebak. Yang ini berbeda. Namanya pesugihan Sukma Bakti. Di sini tak ada darah orang lain, tak ada tumbal anak atau kerabat. Justru dirimulah yang jadi tumbal. Kau yang menyerahkan Sukma untuk masa depan keluargamu. Warto tertegun. Saya sendiri? Ya, angguk si kakek pelan. Ini bukan pesugihan untuk pribadi. Ini bukan jalan bagi orang yang ingin kaya demi dirinya sendiri. Ini jalan bagi yang rela mengorbankan segalanya demi orang yang dicintai. Lalu kalau saya menyerahkan Sukma saya langsung mati gitu? Bukan begitu. Si kakek mengangkat jari telunjuk. Kau masih tetap hidup. Kau masih bisa menyentuh anak-anakmu, menatap istrimu, dan menghirup aroma pagi seperti biasa. Tapi kau perlahan-lahan bukan dirimu lagi. Kau hanya wadah. Ragamu masih di dunia, tapi jiwamu sudah milik lubang bisu. Lubang bisu? Kakek itu menunjuk ke arah selatan pasar, ke arah perbukitan sepi yang dipenuhi pohon tua dan tak pernah dikunjungi penduduk. Ada sebuah sumur tua di sana, dikelilingi tanah tandus dan pohon loh tua. Orang menyebutnya lubang bisu. Di sanalah Sukma akan dikorbankan. Malam purnama, tulis nama mereka yang ingin kau lindungi. Teteskan darahmu di batu pusaka. Ucapkan mantranya. Warto menggigit bibir. Nafasnya tercekat. Kalau mereka tahu, itu pantangan satu-satunya, sahut si kakek cepat. Kalau istrimu atau anak-anakmu tahu dari mana asal keberuntungan itu, semuanya akan berbalik. Bukan hanya kebahagiaan mereka yang hilang, tapi jiwamu akan dilumat habis oleh penjaga sumur. Penjaga? Kakek itu hanya tersenyum samar. Iya, kau akan melihatnya sendiri nanti. Kalau memilih jalan ini, dia yang memberi kamu kekayaan nanti. Warto menggenggam lututnya. Tubuhnya gemetar kecil. Ia tak pernah terbayang akan mempertimbangkan hal seperti ini. Tapi saat ia menatap bayangan dirinya di permukaan botol kaca berisi cairan hitam, ia melihat wajah lelaki yang sudah terlalu lama dihina, dilecehkan, ditindas. Lelaki yang hanya ingin melihat keluarganya hidup layak. Saya butuh waktu, Pak, gumamnya. Waktu akan segera habis, nak, ujar si kakek lirih. Kau tahu itu? Dan tanpa menunggu jawaban, kakek itu memberinya secari kain hitam kecil. Di dalamnya tergulung segenggam tanah dan potongan kertas lusuh bertuliskan mantra. Di ujung kain terjahit simbol berbentuk lingkaran dengan tusukan kecil di tengahnya seperti mata yang mengawasi dalam diam. Hari itu Warto pulang dengan langkah berat, tapi di dadanya ada sesuatu yang berubah. Bukan harapan, bukan keyakinan, melainkan semacam bisikan halus yang mulai tumbuh menjalar dan tak bisa dihentikan. Hujan baru saja berhenti ketika malam menggantung sunyi di langit desa. Atap rumah Warto masih meneteskan sisa air hujan, menciptakan bunyi tik-tik ritmis
yang biasa menenangkan hati. Namun tidak malam ini. Malam ini udara terasa lebih berat, seperti membawa firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Warto duduk bersila di ruang tengah. Di hadapannya, sepiring nasi dengan tahu goreng dingin dan sambal ulek seadanya. Nimas duduk di samping sambil menyuapi anak bungsu mereka, Dini, yang mulai mengantuk. Arul, anak sulung mereka, diam-diam menatap ayahnya. Anak itu paham betul arti kata berhemat meski usianya baru 8 tahun. "Nas, makannya banyak ya, biar kuat lagi nyari rezeki besok," ujar Nimas. Suaranya lembut seperti biasanya. Belum sempat Warto menyendok nasi ke mulutnya, lagi-lagi suara motor tua meraung dari kejauhan. Bunyinya dikenali Warto dengan mudah. Motor tua itu milik Bu Narti. Nimas refleks berdiri. "Duh Gusti, malam-malam begini ibu mau apa lagi sih?" Warto hanya mendesah. Tangannya meletakkan sendok perlahan, seperti tahu bahwa makanan itu tak akan disentuh malam ini. Pintu rumah diketuk keras. Tidak sabar, tidak sopan, disusul suara teriakan yang langsung menyesakkan dada. Dor. Nimas, bukakan pintu. Kau pikir aku nggak tahu kau masih bertahan hidup sama laki-laki pengangguran itu? Warto segera berdiri dan mendekat. Tapi Nimas menahannya. "Biar aku saja yang buka, Mas." Namun Warto menggeleng. Ini urusannya. Ia harus menghadapi pasang badan. Pintu dibuka. Di ambang pintu berdiri Bu Narti. Tubuhnya dibungkus jas hujan plastik setengah terbuka, dan di tangannya sebungkus plastik hitam besar yang sudah meneteskan cairan berbau tajam. "Monggo Bu, blebet. Mau apa Bu? Masuk dulu." Warto mencoba tetap sopan. Bu Narti tidak menjawab. Ia melangkah masuk, membuka plastik hitam itu dan melempar isinya ke arah Warto. Cairan kental dan bau menyengat langsung menyelimuti wajah dan dada Warto. Arul menjerit kecil. Nimas menahan nafas itu. Kotoran sapi masih segar, telepong. "Kau tahu apa ini, hah?" bentak Bu Narti. "Sesuatu yang lebih berguna dari kau. Sapi itu bisa menghasilkan susu, bisa membajak sawah. Sementara kau bahkan memberi makan istri dan anakmu saja tak becus." Warto berdiri terpaku. Wajahnya belepotan telepong, tapi ia tidak mengelapnya. Tangannya mengepal di samping tubuh. Matanya merah, tapi bukan karena marah, karena air mata yang tertahan. Bu Narti melangkah mendekat. "Aku beri 2 pilihan, Warto. Usapkan sendiri itu ke wajahmu atau ceraikan anakku malam ini juga. Tidak usah menunggu akhir bulan. Tinggalkan rumah ini dan biarkan mereka hidup lebih baik tanpamu." "Bu, hentikan Bu!" teriak Nimas. Suaranya gemetar. "Tolong jangan begini Bu. Ini rumah kami Bu." Bu Narti tak mengindahkan. "Diam Nimas. Kau pikir hidupmu akan selamat dengan lelaki rendahan macam ini? Dia sudah membuatmu menderita cukup lama." Warto terdiam. Suara dalam hatinya berteriak, marah, terluka. Tapi tubuhnya tetap membeku. Ia menoleh ke arah Arul dan Dini yang berdiri di sudut ruangan. Mata anak-anaknya menatap dengan kebingungan, takut, dan malu. Hatinya runtuh saat melihat mereka menyaksikan semua ini. Perlahan, tanpa sepatah kata, Warto mengambil gumpalan kotoran itu dan mengusapkannya ke wajahnya sendiri. 1, 2, 3 usapan telepong. Ia lakukan semua itu dengan wajah datar, nyaris tak bernyawa. "Mas!" teriak Nimas, berlinang air mata. Arul mulai menangis, memeluk adiknya erat-erat, dan Bu Narti tertawa. Tawa itu menggema dalam ruangan kecil yang terasa makin sempit. Tawa penuh kemenangan, penuh penghinaan. Ia menepuk tangan dengan puas, seperti baru saja menonton pertunjukan paling lucu dalam hidupnya. "Lihat nih Mas, suamimu bahkan lebih rendah dari kotoran, dan kau mau masih hidup dengan dia? Silakan, tapi jangan pernah datang ke rumahku untuk meminta beras kalau hidupmu hancur." Dengan itu,
Punarti membalikan badan dan keluar dari rumah, meninggalkan bau busuk dan keheningan yang menggantung di udara. Warto berdiri diam. Cairan itu menetes dari dagunya ke lantai. Tapi ia tak menghapusnya. Ia menatap Nimas, lalu anak-anaknya. Tak satu pun berani bicara. Dunia seolah diam. Waktu berhenti. Nimas maju perlahan. Tangannya terulur, menyentuh wajah suaminya. "Mas, kenapa?" Warto menelan ludah. "Aku gak bisa kehilangan kalian." Itu saja, tak ada penjelasan panjang. Hanya satu kalimat lirih yang menampung seluruh luka. Harga diri yang terinjak dan cinta yang terlalu dalam. Malam itu, Nimas memandikan Warto dengan air hujan yang ditampung di tempayan. Ia tak berkata apa-apa, tapi hatinya, luka itu tercetak dalam. Warto duduk di depan rumah setelahnya, menatap gelapnya langit desa, mencium bau lumpur dan sisa hujan yang menyatu dengan bau kotoran di pikirannya. Ia tahu, malam ini adalah batas. Ia sudah jatuh terlalu dalam, terlalu hina. Dan saat angin malam berhembus pelan, ia teringat akan satu kata yang masih menggantung di benaknya sejak pertemuan di pasar. Pesugihan Sukma Bakti. Langit malam itu tampak bening. Bulan bulat menggantung sempurna di langit seperti mata raksasa yang menatap bumi tanpa kedip. Tapi di hati Warto tak ada keindahan sedikit pun. Hatinya sepi, kosong, seperti tanah mati yang kehilangan harapan. Sudah terlalu lama ia menahan. Sudah terlalu sering harga dirinya diinjak. Dan terakhir, ia mengusap kotoran ke wajahnya sendiri di depan anak-anaknya. Sejak saat itu, Warto tak bisa lagi menatap cermin. Ia berjalan, menyusuri pematang sawah yang ditinggalkan sunyi, menuju arah selatan desa ke tempat yang bahkan para petani enggan menoleh. Hutan kecil di kaki Bukit Cungkup Pitu. Di sanalah lubang bisu berada. Sumur tua yang tak lagi dipakai, terkubur dalam cerita kelam dan tabu, dan hanya disebut dalam bisik-bisik takut. Warto membawa satu kantong kecil berisi kain hitam, tanah keramat, dan secarik mantra, pemberian dari lelaki tua di pasar. Ia hafal isi pesannya. Datang saat purnama, sendiri. Jangan bicara apa-apa, bahkan pada dirimu sendiri. Langkah Warto terasa ringan, tapi jantungnya berdetak seperti ingin meloncat dari dada. Di setiap hembusan angin, daun-daun bergemerisik seperti berbisik, seolah menertawakan niatnya. Tapi ia terus melangkah, menembus semak, melewati pohon-pohon loh tua yang berlumut hitam. Ular tanah menyelinap dari akar ke akar, dan burung hantu menatap dengan mata membulat. Akhirnya, di balik rumbul lebat dan tanah berpasir, ia menemukan tempat itu, lubang bisu, sumur tua berdiameter kecil, dilapisi batu-batu andesit yang sudah ditumbuhi lumut. Tidak ada tali timba, tidak ada pelindung, hanya lubang gelap yang menganga, menanti. Di samping sumur ada sebuah batu besar pipih, penuh ukiran tua yang nyaris tak terbaca. Disinilah ia harus menuliskan nama istri dan anak-anaknya, bukan dengan pena, tapi dengan darahnya sendiri. Warto duduk bersila, membuka bungkusan kain hitam itu. Di dalamnya ada pisau kecil dari batu yang masih basah dengan aroma anyir. Ia menatap langit sekali lagi, lalu menggenggam pisau itu dengan mantap. Tanpa ragu, ia menyayat telapak tangan kirinya. Rasa perih menjalar cepat. Namun Warto tak mengaduh. Ia meneteskan darah itu ke batu keramat, dan dengan jemari gemetar, ia mulai menulis. Nimas Arul Dini. 3 nama, 3 jiwa yang menjadi alasannya berdiri hingga hari ini. Darahnya mengalir di atas batu, membentuk kurat-kurat merah yang meresap ke dalam celah ukiran, seperti disedot oleh batu itu sendiri.
Setelah selesai menulis, Warto menggenggam kertas mantra yang kusam. Ia membaca dalam hati dengan penuh keyakinan, meski sebagian kalimat terdengar seperti bahasa yang tak dikenalnya. Lalu ia melangkah mendekat ke tepi lubang bisu. Hari ini aku menyerahkan sukmaku, bisiknya pada udara. bukan untukku, tapi untuk mereka. Tanpa menunggu petunjuk, tanpa suara dari langit atau getaran dari bumi, Warto menunduk. Ia meniupkan nafas panjang ke arah lubang sumur itu 3 kali. Seketika itu juga angin berputar dari arah timur. Langit sejenak gelap, bulan tertutup awan hitam. Suara aneh seperti tarikan nafas panjang menggema dari dalam sumur. Bukan gema pantulan, melainkan suara hidup, suara makhluk yang menunggu. Warto tetap di tempatnya, tapi tubuhnya mulai gemetar. Suhu di sekelilingnya turun drastis. Ia bisa melihat nafasnya mengembun di udara. Dari dalam sumur muncul semburat kabut hitam yang melayang seperti jelaga, menjalar pelan ke arah tubuhnya. Dalam kabut itu, Warto melihat sesuatu. Mata, bukan 2, tapi banyak. Mata-mata kecil menyala merah, memperhatikannya dengan haus. Lalu ia mendengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Sukmamu kami terima. Suara itu di dalam, menggema seperti bisikan dari kedalaman bumi. Tubuhmu tetap di sini, tapi perlahan kau akan hilang saat waktunya tiba. Hanya nama mereka yang tetap hidup. Tiba-tiba Warto terdorong ke belakang seolah ditampar angin keras. Tubuhnya terguling beberapa langkah dari sumur. Tapi ia tak merasa sakit. Justru ada ketenangan aneh yang merayap ke dalam dadanya. Suara kabut telah hilang. Mata-mata itu tak tampak lagi. Ia duduk lemah. Langit kembali terang. Bulan kembali utuh. Tapi tubuhnya terasa kosong, ringan. Bagian dari dirinya seperti sudah tak ada. Ia menatap kedua tangannya. Tak ada luka, tak ada darah. Tapi bekas mantranya masih terukir sama di telapak tangan. Tanda bahwa perjanjian telah dibuat. Warto berdiri perlahan, lalu berjalan meninggalkan lubang bisu. Tak ada yang memanggilnya dari belakang. Tak ada makhluk yang mengejarnya. Tapi ia tahu sesuatu telah tertinggal di sumur itu, sukmanya. Langkahnya pulang malam itu terasa seperti berjalan dalam mimpi. Tidak berat, tidak ringan, hanya hampa. Tapi di pikirannya hanya ada satu harapan, agar besok anak-anaknya bisa makan dengan kenyang dan istrinya bisa tidur tanpa dihina. Ia tak tahu berapa harga yang akan dibayar di kemudian hari. Yang ia tahu, semuanya telah dimulai. Pagi itu, Warto membuka matanya perlahan. Cahaya matahari menyelinap dari sela-sela papan dinding rumah. Seperti biasa, namun yang terasa tak biasa adalah tubuhnya. Entah mengapa, ringan, seperti tak benar-benar utuh. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, seolah menunggu sesuatu yang tak jelas. Tapi semua tampak seperti semula. Suara ayam tetangga, cericit burung, dan aroma kayu bakar dari dapur, semuanya biasa. Tapi perubahan pertama datang siang itu, dari seseorang yang tak pernah mereka kenal. Seorang lelaki berpakaian rapi datang dengan sepeda motor besar dan membawa map coklat. Ia mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari kantor notaris di kota. Lelaki itu menyampaikan bahwa Nimas, istri Warto, secara sah tercatat sebagai ahli waris dari seorang wanita tua bernama Sri Wulandari, yang konon merupakan saudara jauh dari almarhum bapaknya Nimas. Ini suratnya, Bu, ujar lelaki itu sambil menyerahkan dokumen. Rumah dan tanah seluas 2 hektar di Dusun Kedung Anyar. Selain itu ada tabungan yang belum pernah ditarik selama lebih dari 10 tahun. Jumlahnya lumayan besar. Nimas hanya bisa melongo.
Warto duduk di sudut ruangan, tak berkata apapun. Di dalam kepalanya, suara dari lubang bisu menggema seperti dengungan samar. Kau tak perlu meminta, mereka akan memberi, kau hanya menerima. Hari-hari berikutnya berubah seperti mimpi yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Tanpa disuruh, bantuan datang dari segala arah. Ada seorang pemilik toko bangunan yang tiba-tiba menawarkan renovasi rumah mereka, lengkap dengan material, tanpa DP, dengan alasan dulu almarhum Bapak Nimas pernah menolongnya. Nimas tak ingat pernah mendengar nama pria itu. Tak butuh waktu lama, rumah kayu reot mereka berubah menjadi rumah semi permanen yang rapih, dengan dinding kokoh dan lantai keramik. Arul dan Dini kini punya kamar sendiri, lengkap dengan ranjang baru, kipas angin terpasang di langit-langit, dan televisi yang entah dari mana datangnya muncul begitu saja sebagai hadiah undian dari toko elektronik. Namun perubahan yang paling mencolok adalah usaha Nimas. Ia dulu hanya membuat keripik singkong dan dijual dari rumah ke rumah. Kini permintaan datang dari luar desa. Orang-orang kota mulai memesan lewat telepon. Bahkan ada satu koperasi yang menawarkan kerjasama untuk distribusi. Kamu lihat, Mas, ujar Nimas suatu malam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin ini balasan karena kita terus sabar. Tuhan mulai bukakan jalan. Warto hanya mengangguk. Senyum kecil terukir di wajahnya, tapi matanya kosong. Tubuhnya memang duduk di samping istrinya, tapi jiwanya seolah tak sepenuhnya berada di sana. Ia tak lagi banyak bicara. Kalau dulu ia masih sempat berbagi canda kecil dengan anak-anaknya, kini ia lebih sering diam, menatap sudut ruangan, atau berdiri lama di halaman sambil menatap bulan. Suara gelak tawa anak-anak seolah menjadi gema jauh, seperti suara dari dunia lain. Mas, sampean sakit? Tanya Nimas suatu sore. Warto menggeleng pelan. Enggak, Dek, cuma capek. Mungkin masuk angin. Tapi yang terjadi malam itu adalah yang membuat Nimas benar-benar khawatir. Saat Warto tertidur di kursi, Dini menghampirinya dan berseru kaget. Ibu, Bapak matanya aneh, Bu. Nimas mendekat, lalu tertegun. Mata Warto terbuka sedikit, meski ia sedang tidur. Dan di balik kelopaknya yang setengah mengintip, tampak bola matanya bergerak cepat, tak seperti biasa, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang tak terlihat oleh dunia. Ia langsung membangunkan suaminya. Mas. Warto terbangun, terengah, wajahnya pucat. Aku mimpi, gumamnya. Mimpi apa, Thomas? Warto tak menjawab. Tapi dalam mimpinya, ia kembali berdiri di tepi lubang bisu. Tapi sumurnya kini tidak sunyi. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam menjulur membawa sesuatu, bukan untuk ditawarkan, tapi untuk ditagih. Setelah malam itu, Warto semakin sering diam. Tubuhnya ada, tapi semangatnya seperti pelan-pelan terkikis. Namun yang lain tak menyadari, bagi warga desa, keluarga Warto adalah lambang keberuntungan. Orang-orang yang dulu memandang sebelah mata, kini mendekat, tersenyum lebar, mengangkat tangan untuk salaman lebih dulu. Warto, wah sekarang kamu makmur ya, makin makmur, kata tetangga. Gak sia-sia istri kamu sabar, Tok. Warto hanya membalas dengan anggukan kecil. Tak ada kata, tak ada bangga. Dalam dirinya ada sesuatu yang menjerit, tapi tak mampu keluar. Setiap malam, ia makin sering duduk di beranda rumah sambil memandang sumur kecil buatan di halaman belakang. Bukan lubang bisu, tapi entah kenapa, sumur itu terasa seperti mata yang selalu mengawasi. 2 bulan berjalan seperti dalam dongeng. Tapi di balik setiap berkah yang datang, Warto makin sadar. Ini bukan sekadar keajaiban. Ini adalah penarikan perlahan. Tukar jiwa yang dijanjikan dulu mulai diambil sedikit demi sedikit. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan yang mematikan. Dan ia tahu waktu terus berjalan. Waktu itu akan datang. Waktu di mana senyuman anak-anaknya adalah milik mereka.
waktu di mana ia tak akan lagi berada di sini, bukan karena mati, tapi karena tak lagi menjadi Warto. Sejak malam ritual di lubang bisu itu, Warto kembali ke rumahnya seperti orang yang lupa bagaimana rasanya menjadi manusia. Tubuhnya masih utuh, wajahnya masih sama, tapi sesuatu di balik matanya telah pergi. Ia lebih banyak diam, menatap anak-anaknya lama, seakan sedang menghafal lekuk wajah mereka satu persatu. Nimas sempat bertanya berkali-kali, "Mas, kenapa sampai ndak cerita apa-apa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" Tapi Warto hanya menggeleng atau menjawab dengan suara pelan, "Enggak, cuma capek," jawab Warto yang dulu sering duduk menemani Arul belajar. Kini hanya duduk kaku di kursi tua, menatap keluar jendela seperti sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Bila Dini menghampiri dan memeluknya, Warto balas memeluk, tapi dingin, seolah pelukan itu datang dari tubuh yang hampa. Namun di luar itu, segalanya berjalan nyaris sempurna. Bisnis keripik Nimas terus naik. Kini sudah ada 5 kios yang menjual produknya di kota. Orang-orang mulai menyebut Nimas sebagai ibu muda sukses dari Gunung Jati. Banyak yang datang untuk belajar, banyak pula yang iri tapi bungkam karena takut pada keberuntungan keluarga itu. Uang mengalir seperti air dari mata air yang tak pernah kering. Rumah mereka semakin lengkap. Bahkan Nimas mulai merencanakan menyekolahkan Arul ke pesantren unggulan di luar kota. "Mas, gimana kalau kita ajak keluarga dari rumah ke sini untuk syukuran? Kita undang warga juga," ucap Nimas suatu malam sembari membereskan meja makan. Warto hanya mengangguk. Ia duduk di ruang tengah, masih dengan mata kosong, tak menyanggah, tak menyetujui. Malam-malamnya tak pernah nyenyak. Kadang Nimas terbangun karena mendengar Warto bicara sendiri, bukan meracau, tapi seperti sedang memohon. "Jangan sekarang, belum waktunya, biarkan lebih lama." Kadang pula ia berjalan sendiri ke pekarangan belakang, berdiri menatap sumur buatan. Ia berdiri diam di sana, berjam-jam, seperti patung tua yang menanti air mata bumi mengalir dari kedalaman tanah. Hari ke-37 setelah ritual, Nimas melihat Warto menulis sesuatu di secari kertas. Ia menulis dengan tenang, lalu melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam buku doa yang diselipkan di rak pojok. Ketika Nimas tanya, "Apa itu, Mas?" Warto menjawab, "Gak penting, hanya catatan kecil. Kalau aku lupa sesuatu." Hari ke-38, Warto memeluk Dini dan Arul lama sekali. Anak-anak bingung, tapi bahagia. "Bapak kenapa? Bapak mau pergi ya?" Warto tersenyum tipis. "Enggak, cuma lagi sayang banget sama kalian." Hari ke-39, ia bicara pada Nimas, hal yang tak biasa dilakukan akhir-akhir ini. "Dek, kalau aku sudah ndak ada, kamu bisa jaga mereka kan?" Nimas tertawa kecil, mengira itu candaan. "Jangan ngomong aneh-aneh, Mas. Kamu selalu ada buat kami." Dan pada hari ke-40, saat ayam belum sempat berkokok, Warto bangun lebih awal. Ia mengambil satu sarung, mengganti bajunya, lalu berdiri lama di depan kamar anak-anaknya. Ia menatap mereka satu persatu dari celah pintu yang terbuka sedikit. Lalu ia pergi, pelan-pelan tanpa suara. Pintu rumah tidak dikunci. Sandal masih tertata rapi di teras. Tapi Warto tak pernah kembali. Pagi itu Nimas panik. Rumah diobrak-abrik mencari, lalu bertanya ke tetangga, ke warung, ke musola. Tak ada yang melihat Warto pergi. Tak ada jejak, hanya udara yang tiba-tiba dingin menusuk sejak fajar. Saat langit mulai sore, awan mendung menutupi matahari. Nimas duduk di teras rumah sambil menggenggam buku doa yang ditemukan Arul di pojokan. Saat dibuka, di dalamnya terselip kertas yang ditulis tangan. "Jika suatu hari aku pergi, jangan cari aku. Aku hanya hilang dari pandangan, bukan dari hati. Aku sudah menyerahkan segalanya demi kalian.
Jika kalian bahagia, itulah cukup untukku." Dan Nimas menangis tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya hatinya yang mengerti. Warto telah berpamitan dalam cara yang tak biasa. Hari ke-7 sejak hilangnya Warto, langit dusun Gunung Jati terasa lebih muram dari biasanya. Awan menggantung rendah, seakan menahan hujan yang tak kunjung tumpah. Di rumah Warto, suasana penuh kecemasan. Nimas duduk lemas di ruang tengah, matanya bengkak, wajahnya pucat. Arul memeluk adiknya erat, mencoba menjadi kuat meski tubuhnya gemetar. Warga desa mulai turun tangan. Para lelaki dewasa, termasuk ketua RT, menyisir hutan di sekitaran perbukitan. Jangan-jangan Warto kesasar, jatuh, atau salah satu dari mereka tak sanggup melanjutkan ucapannya. Mereka mencari hingga ke sudut-sudut yang jarang disentuh manusia. Salah satu tempat yang mereka hampiri adalah alas cungkup pitu. Tempat orang enggan bicara, apalagi menginjakkan kaki. Tapi di tengah keputusasaan, hutan angker itu pun tak luput dari pencarian. Dan di sanalah mereka menemukannya. Tubuh Warto tergeletak di tepi sumur tua yang dikenal dengan nama Lubang Bisu. Yang pertama melihat tubuh itu adalah Pak Rebo, tetua kampung. Ia sontak mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. "Innalillahi, Warto!" Warto terbaring miring, tubuhnya kaku dan membiru. Bajunya compang-camping, wajahnya seperti mencerminkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tapi yang paling mengerikan, bekas luka cakaran besar menganga di beberapa bagian tubuhnya, seperti diserang binatang buas. Tapi tidak ada darah. Luka itu bersih, kering, dan seperti dicabut dari dalam. Tubuh Warto dibawa pulang dengan tandu darurat dari bambu dan sarung. Desa geger. Tangisan Nimas pecah begitu jasad suaminya tiba di halaman rumah. Ia menjerit, meronta, memeluk tubuh Warto dengan histeris. Arul berteriak, memanggil ayahnya berkali-kali. Dini pingsan di pelukan tetangga. "Mas, kenapa? Kenapa Mas ninggalin kami gini?" Lirih Nimas suara tercekat di tenggorokannya. Pak Rebo hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu, menggumamkan istighfar pelan. Tubuhnya ditemukan di tempat yang tak seharusnya dikunjungi manusia. Malam itu pemakaman dilakukan cepat. Tak banyak orang yang berani mendekat terlalu lama. Bahkan beberapa warga berbisik, "Ini bukan kematian biasa, ini seperti tumbal." Nimas mendengar semua bisik-bisik itu, tapi hatinya terlalu remuk untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya tahu satu hal, suaminya telah pergi. Yang kembali hanyalah jasad, dan dari mata kosong Warto yang terbuka setengah sebelum dikubur, Nimas seperti melihat sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tak pernah sempat diucapkan. Di tengah liang lahat, tanah ditutup perlahan, dan dengan itu berakhirlah kehidupan Warto. Tapi rasa ganjil itu, rasa bahwa kematian ini bukanlah akhir, melainkan pintu ke sesuatu yang lebih kelam, masih menggantung di udara. Dan salah satu warga yang dianugerahi memandang dari sudut pandang yang berbeda, yang dikubur itu hanyalah gedebok pisang. Selesai. Semoga di dunia ini tidak ada Warto-Warto yang lain ya. Semuanya sukses, bahagia, tidak ada yang menderita. Amin, amin, amin. Semoga. Tapi susah banget kayaknya ya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.